Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini harus bakal ngebahas salah satu hal yang menarik banget akhir-akhir ini di bulan Agustus, dimana kebetulan Aris tinggal di salah satu wilayah gitu kan, di RT 1 RW 1 Dusun Bongkol, dimana mereka warga RT 1 RW 1 ini harus ikutan karnaval ceritanya. Karena memang kebetulan juga karnavalnya itu dengan tema Nusantara ya kan, akhirnya kan ada ini ada kayak undian gitu ya kan. Kebetulan ada satu kedapatan untuk nampilin budaya Sulawesi Selatan gitu. Nah, menariknya belajarlah kita ya bareng-bareng, kita tertarik banget buat nampilin budaya Rambu Solok ya kan. Budaya Rambu Solok itu tradisi Rambu Solok yang dimana tradisi ini adalah tradisi pemakaman yang ada di Toraja gitu. Pokoknya kita mau ngambilnya yang Rambu Solok gitu kan. Nah, mungkin ada yang tahu, ada yang nggak tahu gitu kan. Nah, starting pointnya tuh di situ. Jadi karena banyak yang belum tahu, akhirnya kita harus ngejelasin gimana sih Rambu Solok tuh gitu. Kemudian apa aja yang dibutuhin untuk karnaval untuk penampilan karnaval dengan mengangkat tema Rambu Solok itu tadi gitu. Ya, di situ awalnya dari beberapa warga mungkin agak emang bisa gitu. Mau digimanain gitu kan, Toraja terus ya dengan berbagai macam permasalahan yang ada, akhirnya kita putusin untuk Rambu Solok kita angkat nih untuk jadi penampilan karnaval kita di tahun ini gitu. Karena memang udah lama banget gak ada karnaval nih, di tahun sebelumnya juga udah lama banget gak ada karnaval. Dimulailah mulai dari rapat bareng sama warga yang lain, terus kemudian juga apa yang dibutuhin, terus kemudian juga budget ya, terutama itu budgeting. Jadi budget berapa yang dibutuhin itu juga kita bahas di situ semuanya. Dan ya karena memang pada dasarnya kita mau mengefektifkan dana, penggunaan dana, akhirnya ya udah kita iurannya itu nggak terlalu besar ya kan, nggak terlalu gede juga. Iurannya itu beda dengan kalau misalkan kita sewa kostum aja, satu kostum itu bisa sampai ratusan ribu. Ini kita enggak, bahkan kita ya urunan sekitar puluhan ribu lah, cuman segitu. Dan ini menariknya adalah sebuah tantangan ya buat warga RT 1 RW 1 untuk bisa menghadirkan si Rambu Solok itu tadi dalam karnaval di tahun 2023 gitu. Setelah itu yang luar biasa banget warganya itu antusias banget buat ngikutin karnaval di tahun ini gitu. Akhirnya pas hari Minggu itu kita start, bahkan Aris sendiri yang waktu itu ngusulin ya, pertama kali ngusulin gimana kalau kita nampilin Rambu Solok itu pas hari Minggu. Kebetulan kan siaran nih, mereka tuh udah kumpul duluan gitu, terus kemudian Mas ini yang dibutuhin apa gitu. Mereka harus motong bambu, terus kemudian ngebikin si buat Rambu Soloknya itu, buat tandunya ya itu, buat yang tempat si mayatnya itu. Jadi mereka beneran bikin dari rangka bambu, terus kemudian dilapis dengan kertas semen. Jadi bener-bener itu luar biasa banget, dan Aris kaget ternyata, detail banget ya gitu. Dan kelihatan banget di warga RT 1 RW 1 tuh banyak banget orang-orang yang memang sebenarnya potensial gitu. Bahkan ada beberapa poin yang sebenarnya tadinya nggak ada jadi ada, seperti misalkan kan kalau di Rambu Solok itu biasanya motong kerbau ya kan, motong kerbau. Nah, kebetulan untuk bikin kerbau yang bener-bener kerbau yang bisa gerak dan sebagainya itu kan sulit ya. Tapi ternyata ada yang bisa bikin kerbau-kerbauan gitu.
Pak iki oleh kebo kon ndi, Pak? Oh, go wedi. Kono nemu. Nemu. Awas kebo. Awas modun. Dalane modun. Awas. Awas diserundang. Terus habis itu juga nggak sampai di sana ya, banyak banget juga untuk donatur yang tiba-tiba aja muncul gitu kan. Oke, saya nyumbang ini gitu, ada yang nyumbang duit, ada yang nyumbang makanan ya kan. Wah, itu luar biasa banget. Terus nyumbang ini juga, ada yang kebetulan kan di sana juga ada yang bisa jahit gitu kan, ada jasa jahit, itu jahitnya di sini aja, gak usah bayar gitu. Waduh, itu luar biasa banget sih ya. Jadi makasih banget untuk semua yang udah support project karnaval untuk RT 1 RW 1 di tahun ini ya. Setelah kita bikin beberapa hari ya, beberapa tadi juga kita sempat jeda buat ada malam tirakatan pas tanggal 16-nya. Tanggal 16 Agustus itu malamnya itu kan ada malam tirakatan. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah. Nah, ini juga hal yang sangat luar biasa banget gitu. Warga bawa makanan sendiri dan itu ternyata melimpah banget ya kan, melimpah banget. Pas malam tirakatan itu sampai ada yang sampai pagi baru pulang. Kalau hari sih karena paginya harus siaran, jadi sekitar jam 10 jam 11 itu udah cabut sih. Si materi dari Rambu Solok ini kan dibagi beberapa ya, ada yang bagian nandu si tempat mayatnya itu ya kan, istilahnya apa ya, ya pokoknya kayak kerandanya gitu. Terus kemudian ada yang bagian cowoknya yang bagian dia nari ya kan, ada di depannya itu si pengiring cowok, kemudian dilanjut sama pengiring ceweknya. Nah, ini juga salah satu tantangan juga gitu, karena mungkin ada yang beberapa merasa belum terbiasa kali ya. Kerasa belum terbiasa, kok ini ada gitu semacam-macam. Akhirnya kita dapetin yang tadinya target kita itu bisa, yang nandu itu sekitar 15 orang, terus yang itu 20 sama 15 ya, hampir sekitar 50 orang yang tadinya mau berangkat kita, terus akhirnya berkurang karena memang ya kita sadar bahwasanya emang buat bisa menerima itu agak sulit juga kan. Ada yang masih ngerasa aneh dengan
karnaval. Rambut solok, disuruh joget-joget orang-orang. Wah, itu tantangan banget. Tapi Aris ini banget sih, sangat luar biasa banget dengan orang yang mau buat ngelakuin itu semuanya. Bahkan sampai si Pak RT-nya sendiri itu heboh banget. Aris nggak nyangka ini Pak RT itu pendiam banget ya kan. Begitu ada di jalan, widih, menjadi loh. Tapi itu keren banget sih, keren banget. Jadi warganya juga ikutan semangat ya kan. Terus, nah untuk kostumnya sendiri akhirnya Aris putusin untuk ngebikin kostumnya sendiri, meskipun belum sedetail kostum-kostum yang sebenarnya dibutuhin gitu kan, tapi minimal mendekati lah ya. Akhirnya Aris juga ngelibatin beberapa orang, termasuk ada penjahitnya di kawasan RT 1 RW 1 juga. Terus kemudian juga Aris ngelibatin istri juga buat ngedesain ya, istilahnya seperti itu. Terus juga ada yang ini juga support kaos juga, dan support kaos juga untuk kostumnya kan. Tadinya kan yang mikul kan item-item gitu, udah kaos item apa aja gitu juga. Jadi makasih banget untuk semua yang udah support ya kan. Nah untuk pelaksanaannya ini ya meskipun mungkin masih agak canggung kali ya. Jadi pas starting itu ada beberapa hal yang nggak kekejar gitu kan. Tadinya itu kita maunya ngejarnya itu penampilan seperti ini misalkan, ternyata ada teknis-teknis yang kemudian terjadi ya, yang tidak kita perhitungkan itu bakal terjadi ya. Salah satunya adalah sound yang terlalu jauh sama barisan gitu ya. Jadi pas start itu soundnya udah jalan duluan karena disuruh sama panitia, katanya disuruh panitia jalan gitu. Akhirnya teman-teman yang di belakang itu sebenarnya belum selesai buat gerak, akhirnya harus kok jalan kaki gitu. Harus aneh banget. Oh ya gara-gara soundnya kejauhan gitu ya udahlah, start mungkin kita bisa maksimal, tapi dari start itu kemudian kita jalan itu udah mulai panas tuh orang-orang tuh. Udah mulai heboh, apalagi pas di perempatannya kita. Jadi perempatan dekat RT 1 RW 1 yang dimana kita lintasin juga. Wah itu total banget orang-orang di situ karena dilihatin sama tetangga-tetangganya. Aku semua ngaji. Kita ikut cita aku dah ambil waktu di laut tanpa seliput. Dia mati ini. Sudahlah. Hari itu ambil nama haji. Upacara
Solo. Ya kan, karena dilihat tetangganya, jadi heboh banget tuh di situ. Waduh, luar biasa banget sumpah. Terus kita jalan-jalan, karena memang si lintasan karnaval ini cukup jauh, ya kan. Aduh, ya tadi akhirnya capek juga ya, tapi dari situ semua, dari perjalanan kita ngebikin konsep dari karnaval itu terbias juga bahwasannya masyarakat tuh antusias banget ya, kalau diajakin kayak gitu antusias banget. Dan dari yang paling kecil ya kan sampai yang sudah sepuh sekalipun itu support banget untuk ngesuksesin si karnaval untuk RT 1 RW 1 itu untuk tahun 2023. Ya meskipun mungkin secara kejuaraan kita masih belum dapat penghargaan, tapi perubahan guyup banget gitu loh. Aku suka banget lihatnya. Dan memang baru tahun ini Aris juga
nerapin ya atau ngasih ide buat bikin karnaval di desa. Ya biasanya kan mungkin di sekolahan atau di tempat-tempat lain itu udah biasa gitu, tapi ini di desa di mana mindset masyarakatnya berbeda-beda ya. Terus kemudian juga ada yang tadinya itu malu-malu, tiba-tiba pas sudah deket hari H itu waduh heboh banget ya kan. Waduh luar biasa banget buat warga RT 1 RW 1 ya. Dan sekali lagi makasih banget ya. Mungkin harusnya bukan Aris kali ya, harusnya Pak RT ya yang nyampein terima kasihnya buat warga RT 1 RW 1 yang udah keren banget di tahun 2023. Ya semoga aja di 2024 kita semakin matang ya dalam ngonsepin karnaval kita. Ya mungkin kita tahun ini kalahnya ya di beberapa lini sih, dan itu tapi menurut Aris itu bukan kesalahan kita secara murni, tapi lebih ke teknis kalau menurut Aris itu, karena beberapa hal teknis lah. Terus seperti tadi sound yang kecepatan jalannya, jadi yang belakang nggak kedengeran musiknya, itu juga salah satu permasalahan teknis yang mungkin bisa kita hindari di tahun depan sebagai catatan gitu kan. Terus kemudian juga mungkin gimana caranya bikin konsep ini properti, karena kemarin propertinya itu emang bener-bener pakai kayu gitu. Ada beberapa gitu kan ide masuk dan sebagainya, mungkin nanti bisa memakai bahan-bahan yang lebih ringan kali ya, jadi nggak capek juga yang jalan kaki gitu. Tapi dari awal sampai belakang kita emang bener-bener nggak pakai properti yang ditaruh di mobil. Nah ini nih yang membedakan sekali dengan konsep-konsep karnaval dari RT-RT yang lain. Jadi kita bener-bener si propertinya itu ya selayaknya Rambu Solok gitu. Rambu Solok kan diangkat, dipikul gitu kan. Nah ini beneran dipikul gitu. Terus kemudian juga untuk setting si mobil untuk si bisa dibilang, kalau sebenarnya sih orang bilangnya kan gampangnya ngantene gitu kan, mobil ngantene gitu kan. Tapi sebenarnya kalau secara konsep Aris tuh itu kayak keluarga yang lagi berdukanya gitu. Di si keluarga yang akan yang mengadakan itu gitu. Nah dari setting mobilnya sendiri itu kita bener-bener mikirin gimana caranya biar nggak sama konsep mobil-mobil lain gitu ya. Jadi kita pakai ranting-ranting yang dicat segala macam, terus pakai daun lontar juga. Wah itu luar biasa banget sih. Secara konsep itu di luar nalar semuanya. Cuman memang mungkin di tahun ini hal tersebut belum begitu menarik ya. Mungkin di tahun depan itu hal yang mungkin akan menarik untuk ditiru, untuk diikutin gitu ya. Tapi tahun depan kita punya konsep yang lebih hebat lagi gitu ya. Tunggu aja. Pokoknya jelas warga RT 1 RW 1 Dusun Bongkol, atau kita sih bisa nyebutnya Kawo Indah. Ini energinya luar biasa sih. Thank you banget. Semoga energi gue tetap dijaga, dan next project entah apa itu, dan potensi-potensi yang ternyata Aris nggak nyangka itu ada di RT 1 RW 1 itu bermunculan satu persatu. Ada yang jago ngedance, jago nari ya. Jadi bocah-bocahnya itu banyak banget yang jago ngedance, jago nari itu. Terus kemudian juga ya nggak nyangka sih bapak-bapaknya sih ya kan. Itu kalau udah lucu banget. Jadi ada yang ini sampai ada yang kecapean gitu. Ada yang kecapean kan pas jalan gitu. Jalan. Nah, kenapa Pak gitu? Tiba-tiba aja duduk di atas aspal ya. Aduh capek Mas ya. Ada sebenarnya juga capek banget gitu, tapi ngelihat itu jadi seneng gitu, nggak kerasa. Pulang dong ya kan, kakinya pada. Tapi kalah dengan kesenangan. Jadi thank you banget sekali lagi buat yang udah support, baik secara materi, waktu, tenaga, siapapun itu ya kan. Aris nggak bisa nyebutin satu-satu, pokoknya semuanya aja. Thank you banget udah bikin keren karnaval kita tahun ini di tahun 2023. Next kita akan bikin sesuatu yang lebih keren lagi, yang orang bakal nggak nyangka nih, lah beneran 30.000 bisa jadi gini. Keren banget sumpah. Keren banget, energi, tenaga, waktu, konsep,
semuanya benar-benar dicurahkan di tahun 2023 untuk Karnaval RT1 RW1. Dari situ bisa jadi bibit kita untuk ngebikin, kalau misalkan ada apa-apa itu kita bisa bikin jadi sesuatu yang bagus. Itu nggak selalu yang mahal, nggak selalu yang mewah, yang gede, yang juta-jutaan, nggak selalu seperti itu. Tapi sesuatu yang bagus itu bisa kita capai dengan hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita. Itu aja sih. Thank you banget. Sampai jumpa lagi di next project ya. Aris pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.